Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rio Nur Habibi Habibutro. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jember. Nah, kali ini saya ditemani oleh rekan saya Bapak Imam Andi Irawan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Andi? Alhamdulillah baik Pak Rio. Alhamdulillah. Oke Pak Andi. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Kemarin kan kita sudah menjadwalkan bahwa akan melaksanakan supervisi akademik. Supervisi akademik di sini kan tujuannya untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan Pak Andi selama mengajar di kelas. Nah, nantinya setelah disupervisi, nanti harapannya kompetensi yang Pak Andi miliki dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu akan meningkat. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, sebelum kita kan mau masuk kelas nih Pak Andi, nah, kita bincang-bincang sebentar lah sedikit tentang apa yang nanti akan Pak Andi lakukan ketika mengajar di dalam kelas. Nah, kalau boleh tahu, itu tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Andi itu apa saja? Ya, untuk hari ini Pak Rio, saya akan mengajar kelas 4, yaitu materi tentang puasa. Di mana tujuan pembelajarannya saya buat itu ada 5. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian puasa. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan dalil nakli tentang puasa. Yang ketiga, siswa mampu memahami macam-macam puasa. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan puasa-puasa wajib dan sunnah sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akan menekankan yang pengetahuannya itu tentang pengertian puasa dan macam-macam puasa. Sedangkan untuk keterampilannya saya akan menjelaskan tentang siswa mampu melaksanakan puasa-puasa wajib dan sunnah sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa. Yaitu sekitar atau sekilas materi yang saya ingin ajarkan hari ini Pak. Oke. Jadi kalau saya lihat di area pengembangannya itu, jadi bahwa pembelajaran yang nantinya akan dilakukan Pak Andi itu ada 2 area pengembangan. Yang pertama di pengetahuan, yang kedua di keterampilan. Di mana pengetahuannya tadi mencakup pengertian puasa dan hal-hal apa yang membatalkan puasa, gitu ya Pak Andi ya. Iya. Nah, untuk yang keterampilannya yaitu tadi siswa dapat mengimplementasikan pemahaman puasa, gitu ya Pak Andi? Iya. Oke. Nah, boleh saya lihat RPP-nya Pak Andi? Oh iya, ini kebetulan Ya, saya sudah buat. sudah persiapkan ya? Iya. Saya lihat ya Pak Andi ya. Wah, kalau saya lihat lengkap sekali ya Pak Andi ini. Iya, alhamdulillah. Saya rajin Pak Rio. Loh, ini juga sudah berdiferensiasi ya Pak Andi ya? Iya betul Pak Rio. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini RPP-nya sudah berdiferensiasi. Di sini Pak Andi menggunakan diferensiasi konten ya Pak Andi ya? Iya. Nah, kalau boleh saya jelaskan Pak Rio, Ya. di sini saya sudah membedakan antara kemampuan individu setiap siswa. Oh, jadi dikelompokkan terlebih dahulu ya? Iya, Sebelum siswa memulai pelajaran kita kelompokkan dulu ya, gitu. mana siswa yang tingkat kemampuannya tinggi, mana yang sedang dan mana yang rendah. Jadi ketika materi saya ajarkan itu istilahnya relevan dengan apa yang siswa kuasai. Oke. Jadi nanti kalau siswanya itu kemampuannya tinggi, kita memang harus memberikan pembelajaran yang berbeda. Artinya nanti tugasnya berbeda dengan siswa yang pemahamannya kurang. Nah, dan lagi Pak Rio, gaya belajarnya setiap siswa itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan membutuhkan gaya belajar yang berbeda-beda. Misal ada yang visual,
ada yang audio visual, ada yang kinestetik dan yang lainnya. Jadi yang visual saya lebih menekankan untuk membaca buku atau melihat gambar. Sedangkan kalau audio visual saya menekankan untuk siswa nanti ada video-video yang saya tayangkan begitu Pak Adi. Oke. Berarti ini termasuk yang Pak Adi jelaskan di RPP-nya di sini yaitu diferensiasi konten ya Pak Adi. Iya. Jadi siswanya dibedakan berdasarkan kontennya. Jadi kalau kita lihat ada yang suka mau lihat video, kita beri video ya. Kalau ada yang suka baca buku, kita beri buku. Oke, bagus sekali Pak Adi. Nah, untuk Inilah ya. medianya nanti apa yang sudah Pak Adi siapkan dalam kegiatan pembelajaran besok? Untuk pembelajaran besok saya menyiapkan yaitu yang pertama ada LG, ada proyektor, terus juga saya menyiapkan buku bacaan yang di siswa itu tidak ada, yang sekiranya siswa itu fresh tentang buku-buku ini, gitu Pak. Nah, kalau saya lihat di sini Pak Adi metodenya nanti diskusi kelompok dan presentasi ya Pak Adi. Iya. Wah, bagus sekali ini kayaknya. Lumayan. Nah, untuk waktunya kapan ini Pak Adi saya bisa melakukan supervisi? Ya terserah jenengan bisanya kapan. Insya Allah kalau pembelajarannya dalam waktu dekat ini Pak Adi bisa lakukan. Saya sudah gak sabar ini lihat. Oke, siap. Berarti kita nanti bertemu di hari Kamis ya Pak Andi kan? Oke, Ya, boleh. supervisinya hari Kamis. Itu di kelas 4 ya. Di kelas 4 materinya materi puasa. Oke. Sampai bertemu di hari Kamis ya Pak Andi. Oke, siap. Kita akan melakukan supervisi dan nanti setelah supervisi kita akan melakukan coaching lagi yang disebut pasca observasi. Nah, kalau ini masih yang pra observasi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Mario. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Nah, kalau Pak Andi bilang, hai, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bisa? Bisa? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk tangan kita semuanya. Nah, kalau melihat dari bangkunya yang terisi semuanya, ini anak-anak masuk semuanya ya? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang puasa. Ya. Di sini anak-anak puasa semuanya atau ada yang tidak berpuasa? Ada yang tidak puasa? Puasa semua? Oke, ada yang tidak puasa. Nah, mungkin karena perempuan. Kalau perempuan itu ada keistimewaannya, yaitu ada haid atau menstruasi yang mewajibkan dia untuk tidak berpuasa. Alhamdulillah kalau anak-anak sudah berpuasa. Nah, puasa dalam Al-Quran disebutkan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi anak-anak, puasa ini sudah dilaksanakan sebelum zamannya Nabi Muhammad, zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Isa, ya, dan zamannya nabi-nabi yang sebelumnya. Puasa itu juga macam-macam. Kalau dulu puasa itu dilaksanakan ada yang 1 hari berpuasa,
satu hari tidak, satu hari lagi berpuasa, dilakukan seumur hidup. Ada yang 1 bulan berpuasa, 1 bulan tidak, ya dilakukan seumur hidup begitu. Alhamdulillah pada zaman Nabi Muhammad kita hanya dilaksanakan, diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan saja selama 1 tahun. Oke, setelah ini Pak Andi akan membentuk kelompok. Pak Andi akan membentuk 6 kelompok. Silakan setelah Pak Andi bentuk, anak-anak nanti berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, berhitung sampai 6. Ya. Terus yang Oke anak-anak, sudah selesai pekerjaannya? Oke. Kalau sudah selesai, siapa ya yang kira-kira mau maju untuk mempresentasikan? Pak Andi pilih kelompoknya Susi. Tepuk tangan kelompoknya Susi. Oke, silakan maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 menyampaikan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 1. Makan, minum, dan merokok dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Keluar darah haid dan nifas atau bagi wanita. 4. Hilang akal, gila, mabuk. 5. Keluar sperma dengan sengaja. 6. Bersetubuh. 7. Murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, barusan presentasi dari kelompoknya Susi tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Betul apa yang dikelompokkan, yang dijelaskan oleh kelompoknya Susi tadi, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa tadi apa saja? Yang pertama, makan dan minum sudah jelas ya, dan yang lain. Oke anak-anak, nah, Pak Andi ingin tanya, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, hal-hal yang Dapat membatalkan puasa. dapat membatalkan puasa. Apa lagi? Saya puasa. Puasa puasa. Apa lagi? Wajib puasa. Syarat wajib puasa. Apa lagi? Pengertian puasa. Pengertian puasa. Apa lagi? Sunnah puasa. Sunnah puasa dan banyak lagi yang lainnya. Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar di ruang kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat pada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita pulang, bukunya boleh dikemasi terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Hadiah Putro, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pasca observasi, di mana observasi sudah saya lakukan minggu kemarin dengan rekan saya, yaitu Bapak Imam Andi Birawan. Nah, apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah baik, Rio. Baik ya. Nah, kemarin kan kita sudah melaksanakan yang namanya supervisi akademik. Nah, di mana supervisi akademik itu setelah saya sampaikan di praobservasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Pak Andi dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, harapannya nanti dengan adanya supervisi akademik, kemampuan Pak Andi, kompetensi Pak Andi tentang mengajar itu akan lebih baik. Nah, kemarin kita kan sudah melaksanakan observasi, atau saya melihat cara mengajar yang Pak Andi lakukan, di mana di sini pada
pra observasi ada beberapa area pengembangan yang ingin Pak Andi kuasai. Salah satunya yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, terus keterampilan membuka, melaksanakan dan menutup pembelajaran, dan yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Nah sekarang dari yang Pak Andi lakukan kemarin pada saat mengajar, kira-kira ada kendala atau hambatan pada saat Pak Andi mengajar? Ya, terima kasih Aryo. Pengalaman saya kemarin mengajar itu ada beberapa kendala, tapi yang paling ditekankan atau saya ingat itu tentang kurangnya rasa percaya diri siswa dalam kelas. Hal itu diketahui saat ketika pembelajaran akan saya mulai. Itu saya tanyakan siswa satu persatu tentang materi yang minggu lalu sudah diajarkan. Di sana itu siswa kayaknya tahu tentang materi atau pertanyaan yang saya lontarkan, akan tetapi siswa itu malu akan menjawabnya, Pak Rio. Nah, hal tersebut saya atasi dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil. Di sana saya itu lebih menekankan bagaimana siswa bisa berkomunikasi dengan siswa yang lainnya dengan lancar. Nah, setelah saya bentuk di kelompok-kelompok kecil tersebut, saya juga memberikan tugas yang nantinya tugas tersebut itu dipresentasikan satu persatu oleh setiap kelompok di depan kelas. Nah, sehingga nantinya itu dapat menjadi pengalaman tersendiri untuk siswa. Bagaimana siswa itu belajar mandiri, bagaimana siswa itu belajar menyampaikan pendapatnya di depan banyak temannya atau banyak orang seperti itu. Memang kalau kita bentuk kelompok kecil, otomatis siswa kan akan lebih aktif lagi. Lebih aktif karena merasa punya tanggung jawab seperti itu. Otomatis percaya diri siswa akan meningkat. Nah, mungkin ada strategi yang lain yang dilakukan oleh Pak Andi untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Nah, saya itu menerapkan strategi sesuai dengan materi. Untuk materi ini karena sifatnya itu bersifat konten, saya itu menyesuaikan materi puasa. Itu di sana siswa hanya melihat video atau membaca buku materi yang sudah saya berikan. Akan tetapi jika materinya itu misalkan tentang sholat, nah di sana saya akan menyediakan media-media yang mendukung atau strategi pembelajaran yang mendukung. Contoh dengan materi audiovisual berupa video, saya menayangkan video-video tentang sholat. Bahkan ketika kurang masih jelas, kita mempraktekkan gerakan-gerakan sholat tersebut untuk siswa. Jadi biar kelihatan diferensiasinya ya. Iya. Memang kalau kita lihat di kemarin itu kan Pak Andi sempat minta gimana kalau dilihat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah kemarin itu sempat muncul hanya satu strategi diferensiasi saja, Iya. Diferensiasi konten. Iya. Jadi yang muncul memang hanya diferensiasi konten, yaitu banyaknya media yang disiapkan. Iya. Itu pun Pak Andi sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Iya, gaya belajar siswa, terus materinya, baru strategi apa yang harus saya terapkan itu Pak Rio. Sehingga strategi lainnya untuk diferensiasi proses, diferensiasi produk itu belum terlaksana. Memang disesuaikan dengan materinya. Iya, betul. Terus satu lagi nih Pak Andi, nah kemarin saya lihat itu keterampilan untuk membukanya, melaksanakan pembelajarannya Pak Andi sudah cukup bagus mengelola kelasnya. Tapi di kegiatan penutup itu memang ada salah satu yang lupa, yaitu kegiatan refleksi. Ya. Ya. Ya, apakah? Nah, Ya. gini ceritanya seperti ini. Karena melihat progres siswa yang begitu bagus menurut saya, siswa sudah aktif, banyak bicara, banyak berpendapat. Itu saya lupa di akhir pembelajaran
saya lupa melakukan refleksi tersebut. Akan tetapi refleksi tersebut itu dalam sebuah pembelajaran penting. Nah, sehingga pembelajaran yang akan datang saya akan menerapkan refleksi tersebut di dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Oke. Nah, ini yang terakhir nih Pak Andi. Nah, Pak Andi kan di awal kan kita sudah sepakati untuk melaksanakan yang namanya supervisi di pembelajarannya Pak Andi. Nah, bagaimana perasaan Pak Andi setelah saya melakukan supervisi? Nah, ya perasaan saya setelah disupervisi itu senang karena kenapa? Ini adalah sebuah informasi baru. Karena supervisi kan sifatnya untuk melihat bagaimana seorang itu mengajar. Kalau saya kan Mario, dengan begitu saya itu bisa tahu kekurangan saya itu di mana, kelebihan saya itu di mana dalam mengajar, sehingga itu dapat meningkatkan kinerja atau kemampuan saya dalam pembelajaran nantinya, sehingga siswa itu tambah meningkat juga kemampuannya seperti itu. Ya, saya rasa Pak Andi sudah cukup bagus karena apa yang kita dapat dari supervisi, dari kelemahannya nanti dapat ditingkatkan lagi di pembelajaran selanjutnya. Itu ya Pak Andi ya. Terima kasih Pak Andi ya atas kesempatannya. Demikian percakapan kami pasca observasi bersama Bapak Imam Andi Irawan dan Ibu pengajar praktik Ibu Dwi Karyawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.